Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa di pagi ini kita dianugerahkan kehidupan baru. Bahkan kita bersyukur bahwa di pagi ini kita dimungkinkan untuk bersekutu bersama di dalam renungan harian Toraya edisi 23 Mei 2023. Dan dalam perenungan kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau memungkinkan kami untuk kembali menikmati anugerah-Mu melalui hari baru, hari pemberian-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di pagi ini kami dimungkinkan untuk kembali bersekutu melalui renungan harian Toraya. Dan dalam perenungan kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Ketika firman-Mu telah ditaburi dalam hati kami, dapat bertumbuh, terlebih lagi dapat membuahkan hasil iman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18, firman Tuhan, Elia naik ke sorga. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Mencontoh sang guru. Pa'tuladani guru. Itulah tema perenungan kita pada pagi yang indah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, lirik Kidung Jemaat 375 dituliskan demikian, "Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya." Setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elisa memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah. Elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi Elisa, walau mungkin jubah itu bernilai kecil, tetapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilemparkan kepadanya, dan dengan penuh sukacita ia mematuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya, serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan. Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia karena ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang.
Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikut Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter demikian, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah saksi mata ketika Elia diangkat ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia. Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus telah menjadi teladan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Teladanilah Dia, Sang Guru sejati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika Engkau yang mengutus kami di tengah-tengah dunia untuk menjadi pelayan dimanapun kami berada, bahkan apapun yang telah Engkau percayakan kepada kami yakin bahwa Engkau juga yang akan mengurus segala sesuatunya dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam menjalani hari ini ya Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Berkati setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan pada hari ini, biarlah selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan. Berdoa buat segenap keluarga kami, kiranya Engkau juga yang akan senantiasa memberkati setiap kehidupan keluarga dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan setiap pekerjaan dan usaha, biarlah ya Tuhan Engkau yang akan memampukan kami untuk menjalankan setiap hal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang berada di dalam pergumulan. Kiranya ya Tuhan Engkau yang akan menguatkan setiap kami yang diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang berada dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap orang tua kami yang berada dalam lanjut usia, kiranya Engkau yang akan senantiasa mengaruniakan kekuatan, kesehatan, terlebih lagi sukacita, sehingga setiap orang tua kami di dalam usia lanjutnya dapat dijalani dengan penuh damai sejahtera. Bapa di sorga, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun, memberkati, dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, pergilah, yakin dan percayalah bahwa ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan juga yang akan mengurus segala sesuatunya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.